semuanya, balik lagi di Alumni Back to School. Aku Nada di sini bakal ngewawancarain General Manager dari Hotel Kimaya. Oke, jadi di sebelah aku udah ada Pak Alto, yaitu GM dari Hotel Kimaya. Halo Bapak. Halo. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu sedikit nih buat teman-teman yang nonton. Oke, perkenalkan saya Alto Muhammad Reza, saya General Manager dari Kimaya Braga Bandung by Haris yang berletak di Jalan Braga nomor 8, Kota Bandung. Oke, mungkin Bapak kan alumni dari SMK Pariwisata Telkom nih. Betul. Bapak angkatan berapa nih kalau boleh tahu? Saya angkatan tahun 97. Kalau dulu namanya masih Sandi SMIF Putra ya? Oh, SMIF. Sandi Putra, betul. Oke, Bapak kan udah jadi alumni nih. Mungkin boleh ceritain gimana sih lika-liku bisa sampai jadi GM sekarang? Mungkin perjalanan atau Perjalanan historinya karirnya ya. Oke, kalau dibilang perjalanan karir saya itu memang berawal dari semenjak saya sekolah di SMIF Sandi Putra ya. Berarti saya mulai di sana tahun 94, karena semenjak kelas 1 itu kita sudah memang diarahkan untuk mengetahui bagaimana kerja di hotel. Atau yang disebut dengan casual ya dulu itu ya. Iya. Casual, kalau sekarang mungkin ada yang daily worker, ada yang seperti itu. Jadi memang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya sudah ke situ. Kemudian juga saya lulus tahun 97. Kemudian saya langsung kerja ke Club Med dulu itu di Pulau Bintan. Kebetulan saya sebagai pre-opening team. Jadi dulu kalau tidak salah angkatan saya itu ada berangkat 11 orang. 11 orang? 11 orang termasuk saya. Dulu teman-teman saya itu ada yang menjadi waiter, ada yang menjadi cook. Kebetulan saya waktu itu diterima menjadi steward, kitchen cleaner sebagai steward. Saya di Bintan dulu di Club Med itu 1 tahun, kemudian saya pulang ke Bandung. Saya juga mulai kerja di beberapa restoran waktu itu. Kemudian juga sempat casual juga di hotel-hotel, karena memang mencari pengalaman lah ya, boleh katakan seperti itu. Kemudian tahun 2000 saya mulai kerja di kapal pesiar. Di kapal pesiar? Iya. Selama berapa lama itu Pak? Kalau berapa lamanya cukup lama. Saya kerja di kapal pesiar 11 tahun saya kerja di kapal 11 pesiar. tahun? Ya. Wah, di bagian apa itu Pak? Saya mulai itu di bagian laundry, linen. Pertama kali itu tahun 2000 itu di linen, dan terakhir saya di 2011 itu di room. Gitu, di housekeeping juga, masih di housekeeping. Jadi sebelumnya itu kan tadi saya bilang saya sempat di steward, saya sempat di kitchen, saya sempat di waiter, kemudian yang di kapalnya itu saya masuknya ke housekeeping justru. Gitu, selama 11 tahun. Berarti Bapak tuh sebenarnya jurusan apa nih? Jurusannya banyak. Karena dulu ya, di waktu masih SMIF Sandi Putra, itu hanya dibagi 2 jurusan. Waktu itu hanya ada travel, tour and travel, sama satu lagi perhotelan. Jadi yang perhotelan ini juga kita itu pelajari semuanya. Jadi nggak yang kayak sekarang ya. Kalau sekarang itu kan SMK Partel itu sudah mulai dijuruskan ya. Iya. Ada yang tata boga gitu kan, seperti itu. Nah kalau dulu itu memang kita itu pelajari semuanya gitu. Jadi itu juga salah satu keuntungan buat saya ketika saya melamar ke pekerjaan itu dulu. Setiap kali saya ditanya, saya bisa. Gitu, karena ya memang saya pelajari semuanya. Iya. Gitu. Oke. Mungkin boleh ceritain nih Pak, di sekolah dulu gimana sih, nakal atau gimana gitu? Ada salah satu guru yang saya ingat banget. Beliau itu yang paling cerewet sama saya dulu itu, namanya Bu Iin. Bu Iin. Mungkin kalian nggak tahu ya, karena Bu Iin yang saya tahu itu juga sudah pensiun. Beliau yang paling cerewet sama saya karena saya adalah mungkin termasuk ya mungkin anak-anak ya saat itu ya, waktu masih sekolah, termasuk yang agak-agak bandel lah gitu kan, agak-agak bandel. Tapi dalam bandelnya juga masih tidak lewat batas lah. Bu Iin sangat-sangat cerewet, kemudian dia juga sering banget ngehukum saya. Tapi hukumannya itu dulu bentuknya itu saya diikutkan beberapa lomba. Gitu. Lomba apa aja tuh Pak? Yang saya ingat ya itu dulu itu saya pernah ikut lomba melukis, padahal saya nggak bisa melukis. Saya ikut melukis dan surprisingly saya menang.
Wah, juara keberapa tuh Pak, masih Waktu inget itu ya? yang saya masih ingat itu juara kedua kalau nggak salah. Juara kedua. Dan Wow. tahun kemarin saya main ke sekolah, saya lihat piala saya masih ada. Iya, emang di kesiswaan tuh masih banyak ya, Simpen semuanya pajang situ. banyak piala gitu. Kemudian saya juga pernah diikutkan lomba pidato bahasa Inggris waktu itu di NHI. Kemudian juga pernah diikutkan lomba apa namanya itu, cerdas cermat bahasa Inggris juga. Waktu itu sih kalah sih, karena memang lawan-lawannya juga kalau saya perhatikan dulu itu kan, wah ini lawan-lawannya juga berat gitu. Jadi ya memang boleh dikatakan nakal pada masanya, tapi ya bukan nakal dalam artian negatif. Iya. Gitu. Masih lulus kok. Masih lulus. Berarti guru favoritnya siapa nih Pak, kalau boleh tahu? Guru favorit, wah kalau dibilang favorit ya semuanya juga itu favorit buat saya ya. Semua guru di SMIP Sandi Putra itu boleh dibilang mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat berjasa buat saya, mereka semua itu. Karena berkat mereka lah saya jadi tahu tentang perhotelan, kemudian juga yang menunjukkan kepada saya jalan mungkin ya, yang sampai sekarang ya masih saya jalanin kehidupan perhotelan ini. Jadi mulai dari Ibu Eni, dulu itu Eni Laksaguna, kemudian juga ada Bapak Saferi, almarhum, dulu beliau juga yang apa ya, sangat-sangat mendisiplinkan siswa, termasuk saya, yang kena banget dulu didisiplinkan sama beliau. Kemudian juga ada beberapa guru, Pak Beni yang di F&B, kalau nggak salah Pak Nanang di front office, Ibu Rita di kitchen itu ada Bu Rita, ada Pak Arif kalau nggak salah dulu itu. Kemudian di housekeeping itu Bu Eni dan Ibu Teti kalau nggak salah namanya. Front office-nya Pak Nanang, kemudian Pak Aep F&B dulu itu, beliau itu. Jadi ya kalau dibilang favorit, yang difavoritkan banget sih nggak ada. Tapi karena buat saya mereka semualah yang berjasa buat saya untuk mengantarkan saya sehingga saat ini. Wah, ya berarti keren banget ya guru-guru yang ada di SMIP Sandi Putra itu. Yes, Oke, mungkin boleh jelasin sedikit Pak tentang hotel ini, dari bintang berapa, terus mungkin sejarah hotelnya kayak gimana? Oke, kalau hotel ini sendiri sebetulnya Kimaya itu sendiri baru 1 tahun. Baru 1 tahun? Ya, merek Kimaya itu baru 1 tahun berdiri. Sebelumnya hotel ini itu dari Ibis Styles, Ibis Styles Bandung Braga. Dan kalau kita runut kembali itu hotel ini berdiri dari tahun 1914 something gitu ya. Pertama hotel ini berdiri itu namanya Hotel Wilhelmina. Kemudian juga beralih menjadi beberapa hotel, sempat menjadi hotel The Pais Bas, kemudian Hotel Braga, kemudian Hotel Bristol kalau nggak salah ya. Jadi beberapa kali pergantian hotel. Kemudian tahun 2014 itu menjadi Ibis Styles Braga, dan di tahun 2022 itu menjadi Kimaya Braga. Gitu. Jadi hotel ini sendiri kalau dibilang klasik, betul klasik karena di depannya ini juga si fasad depan, bangunan depan itu salah satu cagar budaya di Kota Bandung yang tidak boleh dirubah. Makanya kita itu tidak merubah sama sekali yang di depan, tapi kita justru menambahkan yang di belakang. Gitu. Jadi bangunan yang meeting rooms dan kamar itu semuanya baru dibangun berarti tahun 2014. Tahun 2014 baru. Kalau depannya itu baru dari tahun 1912. Gitu. Oke, mungkin boleh ceritain Pak, gimana sih jadi GM tuh, enak nggak sih atau ada enak gak enaknya gitu? Enak nggak enak jadi GM ya? Ya. Semua kerjaan juga saya kira tuh sama ya. Karena saya juga mengawali karir saya itu benar-benar dari nol di hotel. Jadi ketika di bawah juga enak nggak enak, sama di atas pun ketika sekarang menjadi seorang general manager juga sama. Enaknya itu apa? Enaknya itu buat saya ini satu tantangan baru buat saya. Saya melihat pekerjaan atau running hotel itu dari perspektif yang berbeda ya, dari sudut pandang yang berbeda. Karena sebelumnya itu saya benar-benar berasal dari operasional. Orang operasional banget kalau saya. Karena saya itu dulu di housekeeping, kemudian juga sempat jadi room division, kemudian sampai naik EAM dan sampai jadi GM. Gitu. Ketika di GM ini sangat-sangat menarik buat saya karena saya mempelajari ilmu-ilmu baru, bagaimana sih caranya sekarang running satu buah hotel. Gitu. Kemudian bagaimana sih caranya
menjual kamar, ya kan, menjual fasilitas hotel ini. Kemudian juga nggak cuma menjual dong di sini ya, sebagai GM juga saya juga harus mengawasi well-being-nya karyawan saya itu seperti apa. Gitu kan, teman-teman yang lain itu apakah mereka itu sudah cukup puas bekerja di sini, apakah mereka well equipped untuk bekerja di sini, dan kesejahteraannya mereka apakah sudah tercukupi atau belum. Gitu. Jadi memang scoop yang dijalankan cukup besar ya, mungkin sama adik-adik yang sekarang masih sekolah belum kepikiran, karena saya juga dulu juga sama sekali nggak kepikiran untuk pekerjaan yang seperti ini, karena yang saya lihat itu kan hotel hanya di operasionalnya aja ya. Ternyata begitu saya menginjak di sini, oh oke. Ternyata ada satu pekerjaan yang sangat-sangat berbeda dari sebelumnya yang saya lakukan, di mana saya harus taking care of everything di sini gitu kan, sampai dari hulu sampai hilir, itu benar-benar dari hulu sampai hilir. Itu enaknya sebetulnya. Gak enaknya saya jadi apa ya, seolah-olah kayak kerja 24/7 jadi seperti itu. Jadi karena ini merupakan tanggung jawab saya semuanya di hotel ini. Jadi kadang-kadang kalau malam-malam nih, saya masih ngontrol ke ke tim itu kan. Gimana kamar? Udah penuh atau belum? Ininya berapa ini sekarang? Rate-nya berapa? Average-nya berapa? Meeting room untuk besok gimana? Jadi masih kepikiran terus gitu kan. Atau lagi libur pun sama. Lagi libur juga masih mikirin kerjaan aja terus. Itu nggak enaknya. Mungkin untuk saya karena saya orangnya yang agak-agak kebawa suasana mungkin ya. Iya. Seperti itu. Itu aja sih. Tapi selebihnya sih enak aja. Ya. Asik kok. Berarti sebelum itu Bapak nggak ada impian jadi general manager gitu? Untuk impian menjadi general manager ada dong. Oh. Dulu itu ada. Sempat saya melihat beberapa general manager saya yang saya kenal. Kebetulan selama saya kerja di hotel, general manager saya semuanya expat. Semuanya itu orang luar ya, kebanyakan orang Eropa. Jadi saya belajar dari mereka itu banyak sekali gitu kan. Dari disiplinnya mereka, kemudian dari ketelitiannya mereka, dari firmnya mereka. Itu yang paling saya suka dari orang-orang expat ini gitu kan. Bukannya saya bicara bahwa orang Indonesia itu tidak baik, itu sangat baik juga. Tapi saya belajar sesuatu hal yang dari orang Indonesia itu tidak punya, gitu. Yang saya banyak pelajari dari GM saya sebelumnya. Tentu saja ada keinginan dulu itu, tapi apa ya? Saya sempat mikirnya gini loh. Posisi GM itu adalah posisi yang sangat tinggi gitu kan. Mungkin nggak ya kalau saya itu bisa duduk di posisi itu? Itu sih. Tapi ya sekarang mau jalan tahun kedua berarti ya saya sebagai general manager. So far sih oke ya. Gitu. Ya siapa sih yang nggak mau jadi general manager gitu kan. Nah mungkin teman-teman yang nonton juga pasti ada nih yang pengen jadi general manager. Mungkin boleh kasih tips atau motivasinya Pak, gimana sih biar pede gitu? Biar pede ya. Biar pede itu sebetulnya pede itu datang ketika kita mempunyai skill yang mumpuni ya. Berarti skill yang mumpuni itu akan datang ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan benar. Itu aja sih sebetulnya. Apa yang ada di depan mata kita kerjain aja dulu. Itu yang akan membuat kita itu menjadi kaya akan ilmu pengetahuan. Sehingga itu menjadi pede. Kemudian tips yang berikutnya itu ya, kita kerja itu apa istilahnya, ikhlas ya. Karena kalau kerjanya nggak ikhlas, setengah-setengah, itu outputnya pun akan berbeda. Itu akan kelihatan banget. Output yang kelihatan sama orang lain pun, wah ini orang nggak tulus kerjanya gitu ya. Nah makanya usahakan apapun pekerjaan itu ya kita harus lakukan dengan benar ya, well execute gitu. Ketika ikhlas, output punya akan kelihatan bagus. Itu sih PD-nya. Ya tadi yang saya bilang, PD itu akan datang ketika kita menguasai pekerjaan itu. Oke, mungkin boleh kasih kesan pesan nih Pak buat teman-teman atau guru-guru yang nonton dari SMK Pariwisata Telkom nih, kesan pesannya. Kesan pesannya adalah saya tidak akan menjadi saya saat ini kalau saya tidak bertemu atau masuk sekolah di SMIP Sandi Putra Bandung. Saat itu, to be honest, saya itu tidak tahu sama sekali apa itu perhotelan, apa itu sekolah perhotelan. Jadi saya memang nggak bermimpi sama sekali untuk bekerja di perhotelan.
Saat itu saya bertemu dengan semua guru-guru yang ada dan mereka semua juga yang saya bilang mereka sangat tulus membimbing kita semua sehingga boleh dibilang mereka berhasil membimbing kita semua. Kenapa saya bisa katakan berhasil? Karena banyak sekali teman-teman saya yang satu angkatan dengan saya aja gitu ya, yang masih ada di hotel dan mereka juga menduduki posisi-posisi yang sangat baik. Itu dari angkatan saya, belum lagi saya lihat teman-teman yang di atas-atas saya, kemudian teman-teman yang di bawah-bawah saya. Karena dengan bimbingan guru inilah kita menjadi kita sekarang. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali untuk guru-guru yang dahulu membimbing saya, dan juga terima kasih kepada guru-guru yang saat ini sedang membimbing adik-adik saya di SMK Partel ini. Gitu. Oke, mungkin kita cukupkan sampai sini aja ya Pak sesi wawancaranya. Baik, terima kasih ya Bapak untuk waktunya. Kita tutup aja sampai sini. Nanti saya akan bilang Telkom School, kita bakal bareng-bareng Solid Speed Smart. Solid? Speed Smart. Solid Speed Smart, oke. Ya, oke. Telkom School, Solid Speed Smart. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih.